Islam itu melarang mendekati zina. Jadi firman Allah itu bukan mengatakan jangan berzina, tapi lebih dahsyat dari itu mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Pacaran ini jamaah mendekati zina. Banyak. Ingat, orang pacaran itu adalah gerbang kemaksiatan dan perzinahan. Jangan main-main loh sama pacaran loh. Habib, emang dilarang pacaran? Ya udah, boleh. Pacaran boleh. Teleponan nggak boleh. Chat nggak boleh. Ketemu nggak boleh. Terus gimana caranya pacaran? Lu pikirin aja sendiri. Siapa yang meninggalkan pacaran karena Allah nggak mau berbuat dosa, takut melanggar syariat Allah, jangan khawatir, Allah nggak mungkin ingkar janji. Sampai waktunya tiba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tunjukkan kepada kita, inilah janjiku hambaku. Kamu sudah sampai kepada akhir dari proses, sekarang nikmatilah balasan di sisi Allah. Tiba-tiba menikah dengan orang yang lebih baik daripada yang sudah dia tinggalkan. Apakah memang dalam Islam ada pacaran? Jawabannya iya. Tetapi dengan cara yang dibenarkan. Cara yang dibenarkan, pacaran yang dibenarkan adalah nikah. Dan pacaran yang dilarang adalah zina. Karena pacaran sebelum nikah sama dengan zina. Matanya berzina, tangannya berzina, mulutnya berzina, kemaluannya berzina. Sebagaimana sabda Nabi SAW, seluruh anggota tubuh itu punya bagian dari zina. Mata dengan melihat, tangan dengan menjama, mulut dengan mencium, kaki dengan melangkah, dan kemaluan nanti akan menyempurnakannya. Jadi memang ada pacaran yang tidak boleh dalam Islam, yaitu yang dilakukan sebelum nikah. Kalau mau pacaran yang benar, adalah akad nikah. Setelah akad nikah, silakan saling menikmati. Boleh jalan berduaan, boleh bergandengan, boleh berciuman, boleh saling tatap, bahkan boleh bukan interaksi biologis. Kalau pacaran itu memang akibatnya orang tua marah dan sebagainya. Tapi kadang orang tua yang bodoh ridho juga. Jadi nggak ada urusan dengan orang tua. Itu dosa kepada Allah. Jika sudah gandeng-gandeng dengan laki, merusak hati sendiri, ya, maka tobatnya cukup dengan Allah saja. Nggak usah cerita kepada ibu, nggak usah cerita kepada ayah. Kalau saya pernah pacaran, nggak usah. Apalagi sampai naudzubillah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, biarpun belum masuk wilayah zina. Jadi itu urusan dengan Allah. Cukup mengadu kepada Allah dan teteskan air matamu untuk menghapus itu. Bersedih, menangis. Ustaz. 5 tahun kau pacaran, kalau ada 5 tahun pacaran tak nikah-nikah, itu sama macam iklan roti. Dibuka, dicelup, dijilat, nggak dimakan-makan. Yang rugi pacaran itu laki-laki apa perempuan? Dibonceng sana sini gembung masuk angin. Yang ambil laki-laki apa perempuan? Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang malu laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Bodoh. Kalau ada perempuan mau pacaran, bodoh. Laki-laki, kalau memang kau jantan, jangan bawa mawar, tapi bawalah mahar. Boleh nggak pacaran? Saya bilang begini biasanya. Salah satu jawaban saya itu mencoba nyari-nyari di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Kalau seandainya ada yang menghalalkan pacaran, pasti saya kasih tahu sama antum. Dan kalau ada yang menghalalkan pacaran, saya juga mau. Kenapa? Karena kalau saya ditanya boleh nggak pacaran atau mau nggak pacaran, saya mau. Tapi sayangnya saya nggak dapat satupun dalil di dalam Al-Quran yang boleh pacaran. Jadi yang bisa saya sampaikan pada kamu sekarang, saya yakin bahwa pacaran ini adalah bukan cara yang tepat di dalam Islam. Atau sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Tapi saya tahu, saya bisa paham karena saya dulu juga pacaran. Maka kalau mau antum ikut aja kajian dulu. Nanti insya Allah beberapa kali kajian antum jadi paham kenapa pacaran ini haram. Maka kalau mau tahu orang itu perlu tim investigasi yang dikirim. Bukan dengan ngobrol.
Sebagian orang mengatakan, Ustaz, anak pacaran untuk kenal dia. Nggak ada, orang nggak akan kenal dengan calonnya ketika pacaran. Kenapa? Karena ada setan di antara mereka. Orang sebelum menikah, jemaah, hubungan yang dimurkain Allah itu sebelum nikah itu dibikin semuanya indah. Nikah, subhanallah. Ada seorang yang pacaran 6 tahun, nikah, pernikahannya hanya berumur 6 hari. Anak pernah melihat seorang artis yang umur pernikahannya cuma 50 jam. Padahal dia sudah pacaran berbulan-bulan. Maka jangan pernah percaya sama bisikan setan. Pacaran itu untuk mengenal calonnya. Bohong semuanya. Jadi kalau misalnya kalau kita mau masuk ke dalam detail ya, pacaran itu adalah segala sesuatu aktivitas di dalamnya, termasuk telepon-teleponan tanpa ada uzur, tanpa ada sesuatu yang bersifat kayak penting gitu maksudnya. Oh gitu. Tapi kalau juga oke. Chattingan kita chattingan nggak ada masalah sebenarnya. Nah itu tidak termasuk sesuatu yang bersifat pacaran tadi. Tapi kalau misalnya kita kan ada urusan nih, Ci apa kabar Ci? Oh ya mau datang nggak ke sini? Oke ayo kita kapan ya janjian? Nah itu kita ada kepentingan tuh. Tapi kalau misalnya dia chattingan misalnya kayak apalagi orang pacaran ya kita udah tau lah untuk apa. Kepentingannya makan bakso bareng. Nah, di situ, di titik itu. Setan itu punya kemampuan kamuflase, talbis. Contoh gampang lu nak tenggiri dunia kuliah atau ning dunia wong soleh. Kayak kula ini santri, sampean ini santri. Cara berpikir Islam, ora seneng wong katokan cekak, sing lonte, sing nakal. Akhirnya nak mahasiswa Islam, itu nak golek pacar kan sing jilbaban. Mergo luwih napa? Islam. Dari segi milih pacar sing jilbaban iki Islami, timbang milih sing katokan cekak. Ya tapi ngerti nak Islami kok dijak pacaran. Lho pacaran Islami to ora. Tapi setan pinter oleh ngridu. Mau dibandingno kowe nak pacaran mbek wong katokan cekak mbek wong nakal gak Islami. Nak pacaran mbek sing jilbaban Islami. Sawangane ini Islam ketemu Islam. Tapi kemudian perilakunya kan pacaran. Dino ketemu goncekan pacaran. Paling angel bedakno ngoten. Wah, iku pancen ruwet. Iku jenenge talbis. Dari segi milih santri ku hak. Tapi dari segi akhirnya gonjekan mojok ngalor ngidul, jadi ini apa? Batik. Kalau seandainya pacaran ini adalah main-main saja, untuk orang yang sering main-main, untuk orang yang senang main-main, untuk orang yang nggak peduli tentang masa depannya, untuk orang yang nggak serius dalam masa depannya, sedangkan pernikahan itu seriusan bener-beneran. Pertanyaannya adalah kalau pacaran tuh main-main dan nikah itu seriusan, kamu mau dimainin atau kamu mau diseriusin? Artinya adalah ya kalau misalnya kamu merasa kering, mungkin itu selama ini karena kamu nggak deket dengan Allah, bukan karena pacaran. Buktinya banyak tuh orang-orang yang jomblo fisabilillah. Apa hukumnya pacaran? Orang pacaran itu apa definisinya? Kalau definisi pacaran itu adalah memiliki teman perempuan, kemudian keluar berduaan bersama dia, kemudian memegang tangannya, mencium pipinya, berduaan di tempat yang remang-remang, maka itu dosa. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang laki-laki bersama perempuan yang bukan mahramnya itu berduaan, yang ketiganya siapa? Syaitan. Maka pacaran tadi Anda sebutkan, kalau itu pacaran, maka antum telah mendekati jurang perzinahan. Yang Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Pacaran ini adalah sarana berzina. Kalau seneng sama perempuan, datang lamar dia. Kalau masih kecil nggak berani puasa, kalau nggak kuat puasa, tinggalkan tempat yang penuh kemaksiatan itu, cari tempat yang antum aman. Anak-anak yang memilih secara sadar untuk tidak berpacaran di usia sekolah, mentalnya lebih sehat. Lihat kalian, teman-temanmu yang pacaran, bawaannya ngeluh aja, curhat aja, gandeng. Betul tidak? Mentalnya nggak sehat. Rajin ngeluh tapi dijalankan, betul tidak? Rajin curhat tapi anggar bobogohan. Jangan sayangnya, jangan bodoh seperti itu. Paham sayang? Ya, mental kalian akan lebih sehat nak. Karena nggak banyak tuh yang namanya apa? Kedistrek selalu aja dipikirin, wah lu gini, masalah ini begini, buang-buang waktu. Berikutnya adalah kalian lebih bisa mengembangkan karakter baik. Karakter mandiri. Karena kalian nggak apa-apa minta konsultasi sama pacarnya kayak bos. Pacaran itu yang terjadi, ini saya kasih tahu. Saat kamu bersama dengan yang bukan mahram kamu gitu ya, berdua-duaan begitu kan. Setan menghias-hiasi keadaan mereka. Jadi yang namanya dosa itu nggak akan pernah menyisakan bahagia, nggak ada.
Saya lagi bingung, Kiai. Saya lagi bingung kenapa anak sekarang mulai SMP, SD udah pada pacaran. Buka WhatsApp-nya, panggilannya ayah bunda. La ilaha illallah, hadiah abi umi, ya. Putus jadi janda. Orang pondok pesantren mah nggak kenal pacaran. Dengar ya, Neng, kalau besok ada laki-laki yang bilang, Neng, bogo ke Anjen, gitu ya. Tolak. Sorry ya, saya nggak butuh I love you, saya butuhnya gobil tuh. Itu anak pondok pesantren. Ini kagak, ayang I love you, aing juga. Pengen tampol aja begini nih. Contohin, perempuan itu kehormatannya tinggi. Cuma gara-gara bunga nggak bisa tidur, bunga ditaruh sampai layu tuh bunga. La ilaha illallah.